2 malam berturut-turut kami merasakan dinginnya Dieng dari dalam mobil yang kami sulap menjadi kamar tidur sederhana. Dari sanalah kami memulai langkah, menjemput hangatnya fajar di Gunung Bismo dan magisnya miniatur Ranukumbolo di Gunung Prau, melalui pendakian TikTok yang meninggalkan lelah sekaligus syukur. Kini perjalanan kembali berlanjut menuju salah satu gunung favorit para pendaki. Rumah bagi hamparan sabana yang kerap disebut sebagai salah satu yang tercantik di Indonesia, yaitu Gunung Merbabu. Karena pendakian menuju puncak Merbabu akan kami lakukan lewat jalur Selo Gancik, maka di video kali ini kami ingin mengajak kalian semua untuk menikmati perjalanan syahdu, menyusuri lereng-lereng kokohnya Gunung Merbabu menuju titik awal pendakian. Namun, sebelum ban mobil ini benar-benar mengaspal di lereng Merbabu, ada perjalanan panjang yang harus kami tebus terlebih dulu. Dari dinginnya Dieng, roda R3 kami mulai bergerak turun menyusuri kelokan arah Wonosobo. Di sepanjang jalur ini, ego kami seketika mengecil. Panorama cantik yang begitu epik tersaji tepat di depan mata. Kemegahan Gunung Sindoro berdiri dengan anggunnya, menemani setiap jengkal kilometer kami seolah berbisik lirih. Selamat datang di pecahan surga Jawa Tengah. Dari jalur Dieng Wonosobo, kemudi kami arahkan menuju jalur Tambi, bergerak semakin rapat mendekati kaki Sindoro. Jujur, rencana awal perjalanan mini maraton ini adalah mampir dan melakukan pendakian TikTok Gunung Sindoro via Sikedang. Namun, ada kalanya alam meminta kita untuk belajar mengalah. Karena satu dan lain hal, kami harus mengubur ego, mengurungkan niat untuk sowan ke puncaknya kali ini. Kami hanya sempat menyapa sebentar di basecamp Sikedang, berjanji dalam hati untuk kembali. Lalu kembali memutar roda menuju Temanggung, Magelang, kemudian perlahan naik menuju ke Tepas, sebuah titik di mana perjalanan yang sesungguhnya akan dimulai. Oke, selamat sore sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Jure dan Ini Gunung. Sekarang jam 4 sore, kita berada di perempatan ke Tepas. Ini dia, di depan ini. Dan kali ini kita akan kemana, Mbak? Ke Merbabu via Selo Gancik. Pertama ini ke sini. Selonya mah udah ya. Dulu Selo pernah. Dulu juga kita kalau nggak salah review dari sini gitu. Oke. Kita mulai langsung saja. Nah, ini dia. Itu kalau lurus terus arah ke Tepas, ke Salatiga juga, Kopeng. Nah, kita ambil yang ke sini. Untuk ininya berapa, Mas? Estimasi waktu sama jarak? 35 menit lagi, 16 km. 16 km ya. Nah, ini nggak hujan, tapi mendung. Dari tadi ya. Ini tuh berarti di atas itu lautan awan, udah pasti. Memang daerah sini sering kayak gitu. Kita ke Merbabu waktu itu juga lewat Selo, di atas lautan awannya, manyus. Di bawah ya seperti ini. Jadi puncak Merapi nggak kelihatan. Sama Merbabu itu dari bawah tadi juga udah hilang aja, ketutup awan aja. Awannya tebel. Dan ini dari Ketepas itu biasanya salah satu tempat penginapan favorit juga di Pesona Ketep itu. Dari situ kalau tak arah ke mana? Ke Swanting itu tadi yang lurus. Terus belok kiri. Nah, sedangkan kalau ke Selo itu lewat sini. Ke arah Boyolali ini loh. Dan ini jalannya cukup bagus. Dulu kalau nggak salah belum dicor ya pas kesini atau udah ya. Lupa ingat. Tapi ini bagus sih. Ya nanti kita lihat apakah ada yang parah. Tapi ini cor-coran bagus dan di sini banyak banget yang jualan bibit apa itu? Bibit sayur. Bibit sayur sama itu kan tanaman bunga itu, tanaman hias. Nah, jalurnya seperti ini lor. Dan gimana rencananya kita gimana, Wah? Rencananya itu nanti kita mau istirahatnya di biasa ya di kamar mini kita. Kamar sekaligus dapur sekaligus gudang. Multifungsi, multitalenta. Terus besok pagi rencananya kita mau TikTok aja. Pagi-pagi subuh ya?
seperti biasa. Ya pagi. Nanti kita tanya-tanya info karena jujur kita minim banget infonya. Cuman tadi kita cari ada salah satu base camp Pak Parlan. Di sana juga ada beberapa base camp. Kita hubungin dari IG sama WA. Ada sih responnya tapi lama. Jadi ya minim info. Ya udah pokoknya kita kesini aja. Tadinya kita mau berangkat malam, tapi kalau belum tahu areanya juga kan, biasa kan kalau dulu saya ingat kita kalau ke Selo yang taman wisata taman nasional biasa itu ya Pak Parman kalau nggak salah, kalau yang Pak Parman itu jalurnya lumayan mantep tipis, nanjak ya. nanjak tipis, jadi resiko waktu itu pagi ya kan, kelihatan cerah bagus pas sunrise. Nah kalau ambil malam kalau belum tahu ya bahaya juga, jadi kita ambil sore aja. Nanti kita banyak waktu di base camp, kita istirahat nyari informasi, baru besok kira-kira kita bisa start TikToknya itu jam berapa. Ya, nah ada yang kalau ke Sindoro tuh kan ada batasnya ya, batas kalau mau TikTok tuh di jam berapa sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Kayak Sindoro via Kledung tuh maksimal jam 3 dini hari. Kalau lewat mana kemarin tuh Segedang itu malah jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jadi kita cari tahu dulu. Mencari amanah juga. Tapi setidaknya kalau untuk jalur motornya, setidaknya untuk jalur trekking pendakiannya udah ada gambaran, karena dulu kan lewat Selo dan ini Selo dan Selo Ganci itu base campnya beda, tapi jalurnya nanti sama di pos 3, setiap pos 3. Penasaran, ada info yang ngomong Selo Ganci itu nggak resmi, jadi agak bingung juga, makanya kita penasaran. Karena ini memang Selo Ganci nggak pakai pendaftaran online ya? Nah itu kenapa kok bisa gitu loh. Sedangkan yang lain online semua. Online Taman Nasional semua. Nah ini kan kok bisa gitu kan? Dan daftarnya offline. Ya pokoknya nanti kita sambil cari info aja biar tahu. Kalau memang nggak resmi, kok ya ada, dan basecampnya ada banyak, publikasinya juga ada. Kalau memang itu nggak boleh atau ilegal kan harusnya dari pihak yang berwenang bisa bertindak ya, harusnya ya. Kalau memang itu ilegal. Tuh di depan ini, bener. Kalau waktu itu kita pagi-pagi jadi cerah, kalau pagi kan kelihatan semua. Di kanan itu ada Merapi, di sebelah kiri itu ada. Iya, Merbabu tuh view-nya Merapi ya. Waktu di pos 3 itu juga Merapinya kelihatan, apa itu, keruaknya itu, keruak kawahnya itu, pasirnya itu kelihatan deket banget nih. Dan itu view-nya keruakannya itu kayak dari Sempana ke itu banyak yang ngira itu Merapi, padahal itu di Sempana itu. Emang iya sedekat itu memang. Nah ini tuh dulu yang suka touring, wah ini enak banget. Dan di depan ini ada ke Tol Kayangan itu Tol Kayangan itu. Ke kiri itu satu jalur juga kita pernah waktu itu nge-review di ini Journey. Dan kalau lurus terus nanti tembusnya bisa sampai ke Swanting juga. Nah ini kenapa kita TikTok, kenapa mah? Kenapa kita TikTok? Karena pertama ini karena masih musim hujan ya, bawaannya itu, dan nggak ada sumber air kan, nggak ada sumber air, jadi kita berarti bawaan karena udah lama nggak pernah manggul carrier lagi, jadi kita putusin buat TikTok. Selain itu juga lebih menghemat waktu sih. Kita waktunya nggak banyak. Ini sebenarnya kita nggak niatnya pulang jadi ini kita lagi pulang ke Temanggung. Niatnya nggak naik gunung. Ada sesuatu lah, ada perlu. Cuman kalau pulang ke Temanggung dari Bandung nggak naik gunung itu tuh nanggung.
sayang gitu kan. Jadi kemarin kita lumayan lah dapat apa kemarin? Kemarin tuh dapat perahu sama Bismo. Dua-duanya cakep. Bismo full senyum, perahu full kedinginan. Tapi dapat Kabut. Oh, tapi dapat telaga, wow, Telaga. bagus tuh. telaga burungnya bagus ya. Itu FYP itu di Bagus IG. banget. Karena dikira di mana. Padahal kubangan itu. Tapi karena kena kabut dan mataharinya Pas mataharinya tuh muncul. jadi Itu harus pas kabut sama pas kalau sunrise-nya muncul berarti nggak dapat lagi tuh. Habis itu tuh sebenarnya kita mau ke ini ke Sindoro Sindoro. Sigeda. Cuman sampai sana siang, sore ternyata kita ada sedikit kendala di tempat istirahat sama hujan gede. hujan gede, tiba-tiba hujan gede. Padahal di cuaca, tapi paginya bagus itu. Paginya cerah, full cerah itu. Paginya bagus. Kalau kita misalnya naik itu aman. Nah, Cuman itu pas sorenya itu hujan, jadi kita harusnya agak-agak males gitu. bukan males juga. Maksudnya kita kan mau istirahat. Untuk parkir mobilnya itu jauh dari base campnya, hujan gede, jadi kita tertahan. Jadi waktunya kita kebuang. Harusnya kita bisa istirahat awal, karena untuk TikTok Sindoro ini kan mesti harus istirahatnya maksimal. Kayak gini itu kenapa kita sore ya, biar kita maksimal juga. Jadi bisa bangun tuh nggak yang kepaksa gitu, mau bangun bener-bener badan udah fresh. Ya, Karena kalau pendakian subuh itu, aduh, ngelawan ngantuknya tuh, ya ampun Gusti bener. yang ngantuk sama ini juga apa, detak jantung juga kalau kita, kalau udah umuran kita kurang istirahat itu yang bahaya juga jantungnya juga kan, detak jantungnya. Karena saya pernah ngalamin waktu di Rinjani itu istirahatnya sangat minim. Jadi saya udah summit sampai di sebelum letter L terakhir itu, ya saya Tanjakan turun pasir lagi. ya? Masih tanjakan halus. awal itu, udah mau sampai ke krater rim lah. Itu saya turun lagi karena jantungnya benar-benar kacau. Nah itu yang perlu diperhatikan terutama buat yang udah usia 40 ke atas. Jangan main-main dengan waktu tidur. Kalau udah 40 plus tuh jangan main-mainnya banyak. Jangan main-main sama waktu tidur, pola makannya, latihannya. Aklimatisasinya. Nah, Pokoknya kalau udah kayak kita ini harus zero accident, zero waste juga itu wajib. Zero waste, zero accident. Karena kalau kita cedera 0,% aja pemulihannya repot berkali-kali lipat dari yang dan itu menerima sangat ya. bahaya. Karena jadi mengganggu semua aktivitas sehari-hari juga. Jadi terganggu, kerjaan pastinya terganggu. Jadi mesti lebih hati-hati. Ini jalurnya enak emang, Dan lebar-lebar ya jalan. lebar ini udah lebar. Buat touring riding ini asik bisa. Nanti kita di simpang itu kan, simpang Selo atau apa? Simpang Jodoh. Simpang Jodoh itu di mana sih? Di Gunung Agung ya? Iya. Simpang Jodoh. Nah, ini nanti kita berhenti dulu coba. Karena kalau saya lihat tadi di map kayak mirip-mirip jalurnya ke Selo biasa. Nah ini pokoknya nanti kita lihat Lur. Terlepas dari kontroversi jalur resmi atau enggak itu gimana nanti. Karena faktanya juga seperti yang kita tahu, kita bukan mau nerabas peraturan atau ini. Karena faktanya Taman Nasional juga banyak yang seperti itulah. Jadi kita nanti kita juga kalau misalnya memang banyak yang komplain ada masukan ya pasti kita akan note gimana baiknya 50-50. Jadi kita nggak nerobos jadi pendaki yang nyarak itu, pendaki bandel atau pendaki yang FOMO dalam arti ya Kita juga FOMO. ya FOMO, kita semua FOMO, Kita FOMO. kita semua pemula yang
penting jangan merusak alam sama ganggu orang lain, guys. Karena saya penasaran juga, ada yang bilang gak resmi tapi base campnya ada, dibangun loket-loket bagus, dan yang mendaki banyak, dan itu dipublikasikan secara terang-terangan. terang-terangan. Dan nggak ada yang pihak-pihak yang berkata itu ilegal tuh, nggak ada tindakan apa-apa gitu ya. Inilah makanya uniknya dunia pendakian semakin Unik. Nah, ini sebelah kanan ini kalau view-nya kebuka, ini Merapi, udah Merapi tak pernah ingkar janji di sini. Masih erupsi nggak sih? Ya masih erupsi terus, tapi kan nggak gede. Ini asik, ini di lereng Gunung Merbabu, ini jalurnya syahdu, ini di suhunya sekitar 22 derajat. Jadi dingin seger lah, khas pegunungan. Kelok-keloknya juga nggak terlalu ngeri loh. Jadi tadi kita ingat ya, kita startnya dari Ketepas saja, jadi arah Magelang. Jadi kalau yang dari Jogja juga pasti lewat sini. Kalau lewat Boyolali kan muter, jadi lewat sini. Temuin aja di Google Map, namanya Ketepas atau Pesona Ketep. Pesona Ketep sih, karena itu kalau Ketepas kan tadi yang naik dikit. Masih naik ya. Tapi kayaknya terakhir kita kesini belum cor-coran bagus gini sih. Baik. Seingat aku loh, ini mah enak kok. Kita kesini tahun berapa sih? Terakhir kesini itu pas kita habis dari Surabaya, lewat sini ke Dawuan itu loh, 2023 gitu ya. Habis dari Lombok gitu. Mampir ke Surabaya, terus dari Surabaya kita ke sini, lewatnya yang ke Lombok pertama. Kita lewatnya sini, mau ke Dawuan sana, ke daerah Borobudur. Oh, Itu Merbabu di kebuka dikit sampai leher. mana? Ya ini Merbabu kan sebelah kiri ini, Sampai leher. sana itu. Pokoknya kita, aduh ini ayamnya, minta ayam geprek ini. Wih, geprek. Sebelah prasmanan mie jebel itu ada mie jebel. Ada mie jebel. Orang Sunda tuh ini, Sunda TA. Oke. Sebelah plus Ini jalurnya, wah asik pisan. Ini ada masjid bagus, megah ya. megah, ini gede. Tapi parkirnya di mana ini? Bisa ada yang mau mampir, parkirnya ini bukan ini. Oh kecil tapi ya, nggak terlalu luas. Ini nanjakannya oke lah, di gigi 2 juga masih ada tenaga, pakai AC nih, kita masih pakai AC. Dimatiin juga nih, dingin di luar. Tapi lah, udahlah kalau ini juga masih kuat, masih aman. Awas jalan licin dan rawan longsor. Ya ini sebelah kiri ini. Tebingnya ini Tebingnya kalau lurus hujan sekali ya. Itu pasir-pasirnya juga kan kelihatan. Ini rawan longsor ini pasti. Lurus dan nggak ada bebatuan yang ikut. Dan ini kita sampai di mana nih? Ya kita ya Indomaret gitu mah. Ke Indomaret dulu. Ini warung makan Bandung. Oh makan, mana Indomaretnya? Oh itu, ini. Oke lur, ini kita dari Indomaret lanjut lagi. Kita beli logistik sama beberapa keperluan. Kita lanjut menuju ke base camp Selo Ganci. Ini mulai nggak pakai AC. Oh itu yang habis tek-tek lah. Langsung nasi padang. Mantapnya.
Di depan mulai titik keramaian ada di sini. Aku tutup sih. Ini tadi dulu pernah di sini kita lama nongkrong di sini, nongkrongnya istirahat. Ya jam-jam seginian juga dan kabut juga gini, mendung gini. Mendung gini juga belum tentu hujan karena emang ciri khasnya di sini itu seperti ini. Di atasnya dimanjakan oleh lautan awan yang menawan. Nah ini dia di simpang BB ya, BB 5 Silau. Dan agak sini coba kita kemana ini? Siap polsek, terus belok kiri. Lurus. Kita lurus, terus belok ke kiri. Nah ini dia, kita ke sini loh. Berarti ini jalurnya kayaknya sama ini dengan yang pentol kuah leci. Nah ini kita belok ke kiri. Saya akan coba full review dari sini karena nggak terlalu jauh juga, 5 menit dari sini atau sekitar 1,6 km loh. Ini UPK Kecamatan Selo. Nah, di atas sana itu Banyak homestay ya. banyak homestay di sini, daerah Bandung enak. Nah, ini parkirannya gimana sih? Kanan kiri Ya begitu. parkiran dari mana, dari apa ya, siapa, nggak ada bahu. Wah, homestay banyak banget tuh. Udah ini daerah dingin. Nah kita naik terus, kira-kira jalannya aman nggak? Oh iya, wis tanjakannya mantap. Enggak lah. Oke. Tadi dari yang dari depan juga bisa langsung lurus. Ini apa sih kok banyak? Ada Apa sih? acara mungkin. Tuh ada yang jualan, ini apa sih? Misi ada acara apa ya? Pondok Merapi. Pengajian mungkin. Ya pengajian itu di sana ramai pengajian mungkin. Tuh ada yang. Oke. Mantap juga jalurnya. Ini Punten. Wah itu ada itu. Batang sayur. Acara apa ya? Ada jualan juga. Ini nih, apa nih? Tah itu. Mudi Santoso derek mau ya bagio apa sih? Apa itu? Wah ini jalannya satu mobil. Bagusnya kafe seberang. Keren. Tanjakannya kita pakai gigi 1, aman, sangat aman. Ini dulu juga ya arah ke Selo yang biasa, bersebelahan kalau nggak salah. Tapi kok bisa ya, kalau yang Selo itu kan dia resmi Taman Nasional, kalau yang ini katanya nggak resmi atau gimana lah. Soalnya nggak pakai online. Nah itu bikin penasaran. Dan kemarin lihat review jalur-jalurnya juga jelas gitu loh. Jelas ada gitu. Kalau memang ilegal kan harus nggak ada kan gitu.
Ini kalau papasan lumayan ini. Ini udah ada pelebaran kayaknya. Ini ada lebaran, ada pelebaran. Ya, pokoknya hati-hati aja, pelan-pelan. Kalau jalan malam juga sebenarnya masih aman ini. Ini saya nanti fullkan aja, ini nggak ada yang lewat belakang. Ada jembatan kecil ini. Dulu kayaknya lewat yang sini pas pulang turunnya dari base camp Selo yang sana. Kalau nggak salah dulu lewat sini. Pas turunnya, kalau naiknya lewat satu lagi jalur. Dan ini udah deket ternyata. Posisinya berarti memang ada ojek itu, naik ojeknya jauh memang. Kalau yang Selo itu kan nggak ada ojek, jadi itu udah langsung di batas rimba, batas hutan, nggak perlu ojek. Kalau ini posisinya masih agak di bawah, kayak Suwanting gitu kan. Nah ini kita terus kemana? Nuwun Pak. Ada loh warung-warung logistik. Jalur rawan, stop. Jalur rawan itu jalur turun. Tuh. Kok naik di sini? Lewat mana? Kok itu kok stop ya? Mas, kalau ke base camp Selo Ganci mana Mas? Mau TikTok? Belum sih. Belum tahu. Loket mana? Oh, loketnya sebelah kanan. Ini bangunan kecil ini? Oh, ini. Oke. Makasih, Mas. Oh, ini loket. Oh iya, yang ada di video itu. Oh, jadi bisa ke situ, benar. Oh, ini loketnya anak Gunung Merbabu. Registrasi TikTok jam 7 malam. Ya, sampai 7 malam nanti. Kalau startnya mulai naiknya Jam 2 pagi. maksimal. Ya. Paling siang jam 2 pagi. Paling siang itu jam 4. Oh, mulai dari jam 2 pagi sampai jam 5. Oh. Oke Lur, ini kita dari loket tiket, kita mau menuju ke area parkirnya. Kita lihat ya seperti apa. Gak jauh sih katanya. Jadi di area parkir mobil sama base camp itu atau bersebelahan atau sebelahan. Nah, ini belok kiri nih. Nah, di sini belok kiri langsung nanjak pol. Wah, tanjakannya mantap. Ini Ganci base camp 1. Wih, ini tanjakannya luar biasa. Mesti hati-hati nih. Nanti kita parkirnya. Ini kalau pas licin lumayan, kan digepeng di situ. Oh, ini nih. Oh, masuknya mundur. Kami tiba di area base camp menjelang pukul 5 sore. Sementara itu, loket registrasi baru akan dibuka sekitar pukul 7 malam. Itu berarti masih ada jeda hampir 2 jam. Kami pun memanfaatkannya untuk berjalan santai menyusuri desa dan sempat mampir ke base camp Pak Parlan, sebuah nama yang sebelumnya sering kami dengar di media sosial. Sekitar pukul setengah 8 malam, kami kembali ke loket. Awalnya kami mengira prosesnya akan sama seperti pendakian pada umumnya. Namun jalur Selo Ganci memiliki ritmenya sendiri. Tidak ada birokrasi simaksi yang formal. Administrasinya cukup sederhana, yaitu membayar biaya kebersihan base camp, jasa ojek pendakian, serta parkir mobil. Setelah urusan administrasi beres, waktu pun terasa kian menyempit. Kami memiliki sisa waktu sekitar 4 jam lagi, sebelum malam benar-benar menjadi saksi keberangkatan kami.
4 jam ini adalah modal utama. Kami segera memanfaatkan setiap menit yang ada untuk beristirahat. Membiarkan tubuh kami memulung sisa-sisa tenaga sebelum alarm akan kembali membangunkan kami tepat pukul 12 malam nanti. Sekitar pukul 1 dini hari, setelah menyelesaikan registrasi ulang dan briefing keselamatan, malam kami dibuka oleh raungan ojek menuju pos 1. Di luar sana mungkin masih ada perdebatan klasik, mendaki kok naik ojek. Namun bagi kami, mendaki adalah perjalanan personal. Ini bukan soal mencari jalan pintas, melainkan strategi efisiensi waktu dan energi. Sekaligus bentuk apresiasi kami pada ekosistem ekonomi warga lokal di hari weekday yang sunyi ini. Langkah awal selalu punya jebakan ritme sendiri. Kami memulainya dengan langkah pendek yang konstan, menjaga detak jantung tetap tenang. Karena kami tahu, gunung punya cara yang sangat elegan untuk menagih hutang tenaga di tanjakan berikutnya. Selepas pos 1 hingga melewati pos 2 Pintor, vegetasi hutan yang rapat seolah menjadi saksi bisu bahwa perjalanan ini tentang bernegosiasi dengan diri sendiri. Melewati pos 3 Batu Tulis, jalur berubah menjadi etape yang angkuh. Sebuah garis lurus yang seolah membelah langit malam. Tanpa bonus, hanya tanjakan 45 derajat dengan tanah gembur dan kepungan kabut tebal. Di titik ini, tantangan terberat bukan lagi medan yang curam, melainkan kantuk yang hebat dan dingin yang menusuk. Berhenti lama adalah undangan bagi hipotermia. Maka, menyerah tidak pernah ada dalam kamus perjalanan kami. Kami memilih untuk terus bergerak, membiarkan langkah kaki menjadi satu-satunya cara untuk memelihara hangat di dalam tubuh. Hingga akhirnya kaki ini menapak di Watu Lumpang. Di tempat ini langkah kami melambat, bukan karena lelah, tapi karena mata kami dipaksa mengejam hakarya agung dari Sang Pencipta. Gradasi langit timur menyala, mengusir kegelapan, digantikan keemasan lautan awan yang menawan. Menuntaskan tanjakan terakhir menuju puncak, seluruh lelah seketika meluap tanpa sisa. Menyaksikan lahirnya hari yang baru dari atap Merbabu, bersama gagahnya Merapi di seberang sana. Kami tersadar, pendakian ini bukan lagi tentang menaklukkan titik tertinggi. Ini adalah tentang perjalanan panjang keluar dari kegelapan, tentang bagaimana kita meruntuhkan segala ragu dan ego demi menjemput sebuah keindahan yang tahu cara menepati janji. Untuk video lengkap pendakian Merbabu via Selo Ganci ini, mulai dari latar belakang kenapa jalur ini disebut jalur ilegal, fasilitas base camp, info ojek gunung, serta review jalur lengkap dengan GPS track, kalian bisa tonton di channel kedua kami khusus pendakian, yaitu Ini Gunung Channel. Untuk linknya silahkan cek di deskripsi. Perjalanan menyusuri jalur Syahdu Merbabu dari kaki gunung sampai ke puncak telah selesai. Namun perjalanan kami belum usai. Sesampainya di base camp, kami kembali menderu, membelah aspal menuju kaki Gunung Andong. Sebuah target penutup yang sudah menanti di depan mata. Tujuannya jelas, menyelesaikan misi mini maraton 4 gunung kami, menantang diri di sebuah rute yang relatif baru dan menantang, yaitu jalur Temu Kidul. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.